Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Pratama Putri dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B angkatan tahun 2020 Universitas Sriwijaya. Campak adalah penyakit yang menunjukkan gejala ruam pada seluruh tubuh dan sangat menular. Nah, campak bisa mengarah kepada komplikasi yang lebih serius dan sangat mengganggu. Nah, campak biasanya menginfeksi pada bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh virus paramisovirus. Biasanya ditularkan lewat kontak langsung dan melalui udara. Campak menginfeksi saluran pernapasan lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak atau measles atau rubeola adalah virus campak atau measles, virus yang berasal dari genus Morbillivirus, famili dari Pharmacophoridae. Virus campak berukuran 100 hingga 250 nanometer. Virus ini jangka hidupnya pendek atau yang bisa disebut short survival time, yaitu kurang dari 2 jam. Virus campak ditularkan melalui droplet dan melalui saluran nafas bagian atas dan kemungkinan kelenjar air mata. Penularan dapat terjadi melalui penderita yang batuk atau bersin atau kontak langsung dengan si penderita. Nah, berikut ini merupakan beberapa kalangan yang sangat beresiko ataupun beresiko mengalami komplikasi, yaitu bayi di bawah usia 1 tahun, orang dengan penyakit kronis, dan juga yang terakhir orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lalu selanjutnya di sini yaitu gejala campak. Jadi penyakit campak ini apabila menginfeksi seseorang akan menimbulkan banyak gejala. Contohnya yaitu mata merah dan sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, menyerupai gejala pilek seperti batuk kering, hidung beringus, dan juga sakit tenggorokan. Selanjutnya, lemas dan letih, demam tinggi, sakit dan nyeri, tidak bersemangat dan kehilangan selera makan, diare atau muntah-muntah, dan juga biasanya timbulnya bercak kecil berwarna putih keabu-abuan di mulut dan juga di tenggorokan. Selanjutnya itu diagnosis dari penyakit campak. Jadi diagnosis penyakit campak ini ditentukan berdasarkan gambaran klinis, yaitu tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Namun pada kasus-kasus khusus, dokter melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap, antibodi terhadap campak, dan juga fungsi hati. Yang selanjutnya yaitu epidemiologi penyakit campak. Jadi penyakit campak ini atau rubella ini masih tinggi. Menurut WHO sendiri, pada tahun 2015 terdapat sejumlah 195.762 kasus campak di seluruh dunia. Yang pertama, yang itu epidemiologi penyakit campak global atau dunia. Menurut WHO, seperti yang saya sebutkan tadi, pada tahun 2015 terdapat 195.762 kasus campak di seluruh dunia. Penyakit campak ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada anak. Epidemiologi penyakit campak di Indonesia. Di Indonesia sendiri dilaporkan terdapat sejumlah 12.222 kasus campak pada tahun 2014. Menurut kelompok umur, pada tahun 2007 sampai 2015, proporsi kasus campak ini terbesar terdapat pada kelompok usia 5 sampai 9 tahun dan kelompok umur 1 sampai 4 tahun. Nah, tadi setelah membahas epidemiologi, definisi, diagnosis, dan semuanya tentang campak, selanjutnya di sini kita akan membahas pengobatan campak. Bagaimana apabila campak itu sudah menjangkit seseorang, bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama yaitu yang pastinya banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Yang juga yang kedua, banyak istirahat dan hindari sinar matahari selama mata masih sensitif terhadap cahaya. Lalu yang ketiga yaitu minum obat penurun demam dan juga obat pereda sakit serta nyeri. Setelah tadi kita membahas tentang pengobatan campak, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pencegahan campak. Campak ini juga dikenal dengan rubeola tadi atau campak merah. Saat ini telah
tersedia vaksin untuk mencegah penyakit ini. Vaksin untuk campak termasuk dalam bagian dari vaksin MMR, yaitu penyakit campak, gondongan, dan juga campak Jerman. Vaksinasi MMR adalah vaksin gabungan untuk untuk penyakit campak, gondongan, dan juga campak Jerman. Vaksinasi MMR diberikan 2 kali. Pertama diberikan ketika si kecil berusia 15 bulan dan dosis vaksin MMR berikutnya diberikan saat berusia 5-6 tahun atau sebelum memasuki masa sekolah dasar. Nah, vaksin ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam mencegah penularan campak sendiri. Baiklah, di sini akan saya paparkan tabel pemberian vaksin maksud saya di Indonesia. Di sini kita ambil contoh vaksin campak di Indonesia pada tahun 2012 dan 2015. Yang bisa kita lihat dari tabel berikut, terjadi penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013, lalu mengalami kenaikan perlahan sampai tahun 2015. Ini menandakan masih kurangnya penanganan penyakit campak di Indonesia. Baiklah, itu tadi penjabaran dan juga penjelasan saya tentang penyakit campak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pendengar dan juga pembaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.